Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi kita di malam yang berbahagia ini, kesempatan yang berbahagia ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita buka dengan baca istiazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Masuk ke bab baca Al-Fatihah ya. Jadi saya akan ajarkan sedikit bagaimana cara mengerti komponen apa arti per kata ya dari bacaan Al-Fatihah. Oke, kita mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kemarin kan sudah sampai bacaan iftitah ya udah selesai. Nanti Allahumma baik ini kita bahas terakhir deh. Allahumma baik ini. Tapi intinya aku bacain aja dulu. Intinya saya bacakan dulu. Allahumma bain baini wa baina khotoyaya kama ba'adta baina masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana kau jauhkan antara timur dan barat. Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqas sawul abyadu min adanas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana kau bersihkan pakaian putih dari kotoran. Allahumma isili min khotoyaya bil ma'i wasalji wal bardi. Aku dengan air, salju dan debu. Masuk Al-Fatihah. Nah, part Al-Fatihah ini sangat penting ya, karena dalam sebuah hadis dikatakan tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Artinya apa? Kalau kita mau cari, kalau aku berpendapat aman, bahwa tiap rakaat itu kalian harus penuhi Al-Fatihah dengan baik, ya, karena eh, ya berdasarkan hadis tersebut tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Oke, kita mulai. Bismillah, bi itu artinya dengan ya. Bi itu artinya dengan. Ada ini B itu dengan ya. Terus is- ismi. Nah, ini asal katanya ismi ya. Ini asal katanya ismi. Nama bahasa Arab ya artinya nama. Oh ini kenapa jadi coret-coret? Coba kita hapus dulu. Nggak bisa dihapus ya. Oke, kita lanjut dulu deh. Bi dengan ismi nama Allahu Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah Ar-Rahim Maha Penyayang. Jadi kalau diartikan dengan nama Allah yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Oke, oke. Ayat kedua lanjut. Oh, tidak begini ya. Oke, ayat kedua. Kita lebarkan dulu. Bisa makan. Yang kedua. Nah, di sini ada alhamdulillah.
Alhamdulillah itu asal katanya dari hamada, hamdan, artinya terpuji atau segala puji. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Rob ini pencipta ya. Robnya ini ada nih. Tuhan yang ditaati, yang memiliki, yang mendidik, yang memelihara. Ya tidak bisa dipakai selain untuk Tuhan kecuali kalau ada sambungannya seperti Rabbul Bait, nah, tuan rumah. Karena alamin itu artinya semesta, eh, ya segala sesuatu yang diciptakan bagi jenis alam manusia, hewan, tumbuhan. Oke, jadi tadi udah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Rob, pencipta, pemelihara, ya, terus eh, Tuhan lah ya. Karena kan Tuhan sendiri kan secara spesifik itu tidak ada arti yang lengkap dalam faktor eh, apa namanya, kata kerja gitu ya. Hanya sebuah entitas yang eh, secara 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 pemahaman kita memahaminya sebagai sosok yang ada atau memiliki level di atas kita gitu ya, di atas segala sesuatu yang ada di, ya di atas segala sesuatu yang di alam ini ya. Eh, tapi eh, yang kalau disederhanakan kembali, asal asal mula pengambilan kata Tuhan itu kan dari Tuhan ya, sebagaimana kita tahu. Ya, berarti Tuhan artinya yang memang majikan ya, seseorang yang kita berbuat itu dalam rangka memenuhi perintah-perintahnya gitu. Kira begitu. Oke, lanjut ke, kita hapus dulu ayat 3. Nah, di sini kita buka ayat 3. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Maha Pemurah, Maha Penyayang. Oke, asal katanya Rahman Rahim. Jadi biasa dibedakan ya. Saya suka mengingatkan kepada orang-orang ya. Ar-Rahman itu artinya pemurah ya, bukan pengasih penyayang. Jadi uh, khawatirnya ada ambiguitas saja. Kalau pengasih itu kan orang kesannya
pengasih mengalem gitu ya, ngalem pengasih itu namanya. Kayak ya sebenarnya dekat-dekat ke penyayang juga ya. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim dijadikan pengasih penyayang, khawatirnya ambiguitas dan menimbulkan konotasi yang mubazir gitu. Jadi pemurah itu kan memberi ya, sehingga berbeda dengan penyayang. Secara konteks kasarnya saja sudah beda. Baik, lanjut ke eh, ayat 4. Malik Yaumiddin. Malik itu artinya raja. Yaumiddin itu hari. Din itu kan sebenarnya biasa kita pahami itu agama ya. Ya, din itu punya banyak arti. Nah, ini memang benar ya. Din itu banyak arti. Walaupun asal katanya mirip ya, adin. Nah, memang kalau adin sama sama banget ya. Jadi dalam konteks ayat ini dia punya kesamaan kata tapi beda makna ya. Di sini hari pembalasan Yaumuddin. Ya, walaupun secara uh, bahasa kalau yang disama-samakan tidak tidak keluar konteks juga. Din itu kan cenderung ke peraturan ya, hukum. Dinul Islam sebenarnya cara pembahasan itu lebih bagus ke adin itu hukum, aturan hidup. Ya, adin artinya pembalasan memang sudah hukum, hukum yang memang sudah pasti terjadi gitu. Hukum mutlak. Lanjut ke ayat 5. Ia karena Abu dua, ia karena stain. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Hmm. Iya di sini. Iya itu artinya hanya ya. Kalau dalam bahasa Inggris only, just. Na'budu kami menyembah. Only abandon. Ya. And only nasta'in memohon pertolongan tuh as the help. As help. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon. Oh ya, iya, sorry. Iya itu just only. Tapi kaknya di sini kaknya itu engkau. Iya kak. Ya, jadi di sini ada keterangan, terus objek. Nah, na'budu ini kan asal katanya abada. Nah, di sini subjek pada bahasa Arab domir ya. Domir. Taruhnya di tengah. Jadi prefix ya. Apix ya. Hanya kepada engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Nasta'in juga begitu. Asal katanya itu uh, istain. Ya, ini asal katanya istain. Nunnya domir. Istain itu artinya
memohon pertolongan, meminta pertolongan. Lanjut ke ayat 6. Ihdinas sirotol mustaqim. Nah, ini domir lagi nunnya. Asal katanya ada, ya, al-huda, masjid al-huda, masjid petunjuk. Hudan, petunjuk. Ya, tunjuk. Nah, ihdina, tunjukilah kak kami. Ini masuknya berarti kalimat perintah ya. Jadi objeknya di sini siapa? Ada objeknya. Kami ya. Jadi objeknya kami. Siroto, keterangan ya. Mustaqim, keterangan kedua. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang diminta sini? Allah ya. Di mana posisinya di sini dalam kalimat sebenarnya nggak ada ya. Karena dia ngikutinnya ke ayat sebelumnya. Iya karena Abu dua, iya karena stain. Hanya kepada kau kami menyembah, hanya kepada kau kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami. Gitu ya. Oke, lanjut ayat ketujuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini penutupan. Sirat itu artinya jalan ya. Sirat, tori, sirat ya. Ada beberapa dalam bahasa Arab yang artinya jalan. Alladzina, orang-orang yang, kalau allazi saja yang ya. Allazi itu kayak alati, artinya yang. Kalau alati konon biasa dipakai buat muannas. Allazi muzakkar. Alladzina an'amta, ya hanya kepada engkau. A-nya di sini subjek lagi. Sorry. An'amta alaihim itu, an'amnya itu, alifnya itu apa ya posisinya ya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Taknya ini engkau ya. Alaihim, atas mereka. Goiri. Ini kan kalau an'amta itu kan asal katanya nikmat tuh. Na'am. Na'ama, nikmah. Ya. An'amta alaihim, atas mereka goiri. Bukan ya. Selain. Goiri itu bukan, selain ya. Laisa, selain ya. Tapi kalau goiri itu lebih ke bukan. Walaupun kalau diartikan selain juga bisa sih sebenarnya. Selain dari yang magdub, yang kau murkai. Bahasa Inggris apa ya? Other. Ghairil maghdubi alaihim. Ada from magdubi. Orang-orang yang kau murkai ya. You angry to them. Alaihim. Wa-nya dan la itu bukan. Ya kalau tadi goiri pakainya other. La ini pakainya and not. Ad-dolin. Jangan orang-orang yang sesat. Stray ya. The stray people and no stray people. Route atau way.
Ya, jadi jalan orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka bukan jalan orang-orang yang kamu murkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Itu kira-kira. Jadi ketika sholat, ketika baca Al-Fatihah itu penting untuk kalian tuh men mengartikulasikannya di kepala. Kita praktekkan. Yang kemarin sudah ya. Nah, sampai akhir kita wama ana minal muslimin. Nah, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sesuai hadis yang kemarin, Nabi tidak baca Bismillah lagi, eh, tapi tidak apa sih, tidak terlalu jadi problem ya sebenarnya. Sunnahnya menurut hadis Bulughul Maram yang kemarin dibaca ya, ternyata Nabi tidak baca basmalah, tapi doesn't matter, because it's good, I think. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Jadi udah kepala tuh mengartikulasikan dengan nama Allah yang maha pemurah, maha penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta, Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pemurah, maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Walat dolin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Amin itu frasa ya. Amin itu satu frasa yang artinya adalah kabulkan. Ya, kepada siapa? Kepada siapa saja. Tapi di sini kepada zat yang dipertuhankan, biasanya orang Arab itu ya. Amin ya. Kristen kadang kalau ditanya amin itu artinya apa, kadang bingung, kalian jangan sampai kayak gitu ya. Amin itu sebuah frasa ya, artinya dimaksudkannya adalah untuk dikabulkannya doa ya. Artinya mungkin kalau ditulis satu like, kabulkanlah gitu kira-kira. Kabul, kabul. Ya, amin. Tapi kan kita diajarkannya pakai amin, bukan pakai kabul ya. Amin ya. Mungkin lebih tinggi ya artinya daripada cuma kabul, kabul. Ya, mungkin begitu untuk pertemuan atau season pada kali ini Al-Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan-kesalahan. Mudah-mudahan sesi ini bermanfaat untuk teman-teman dan juga untuk saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.